wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintan Laldi Utari dengan NIM 2104596 dari program studi pendidikan geografi. Kali ini saya akan membahas tentang bahaya dan risiko banjir di pesisir selatan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah UTS Geografi Kebencanaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Dedi Hermon MP. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pesisir selatan. Kabupaten Pesisir Selatan berada di Provinsi Sumatera Barat dan terletak di pantai barat Sumatera, Indonesia. Garis pantai yang panjang, berbukit dan lereng yang curam di bagian utara dan timurnya, dan dataran pantai yang luas di bagian selatan. Kondisi wilayah pesisir selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur berbatasan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Dilihat secara astronomis, pesisir selatan terletak 0,59 sampai 2,28 derajat lintang selatan, 100,19 sampai 101,18 derajat bujur timur dengan luas wilayah 5,7 km persegi yang memanjang utara ke selatan dengan panjang pantai lebih kurang 234 km terdiri 15 kecamatan. Pesisir selatan memiliki indeks skor bencana 168 atau tinggi dan berada di ranking ke-79 dari 496 kabupaten di Indonesia. Menurut penilaian BNPB 2013, lokasinya yang dekat dengan batas lempeng tektonik Sunda membuat pesisir selatan rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Daerah pesisir selatan juga memiliki musim hujan dan kemarau, serta daerah berbukit-bukit menyebabkan setiap tahun berpotensi terjadinya banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan longsor. Di masa mendatang, pemanasan global dan perubahan iklim akan memperparah frekuensi dan besarnya ancaman bencana yang telah ada. Kejadian bencana banjir di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah potensi terjadinya banjir baik banjir biasa maupun banjir bandang. Khusus untuk banjir bandang, wilayah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang banyak dialiri sungai-sungai besar. Secara historis tipikal daerah dataran rendah pesisir selatan yang terletak di sepanjang pantai dan pada umumnya merupakan lembah diyakini oleh para ahli merupakan endapan aluvial akibat adanya banjir pada masa lalu. Hal ini ditandai dengan bentuk dataran yang menyerupai kipas atau kipas aluvial. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bentaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah bukan langganan banjir, setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam ini. Banjir di pesisir selatan dapat menyebabkan bahaya dan risiko yang serius bagi penduduk dan lingkungannya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ancaman kehidupan. Banjir dapat mengancam keselamatan dan kehidupan penduduk, terutama jika air banjir naik dengan cepat atau mencapai tingkat yang tinggi. Yang kedua yaitu kerusakan properti. Banjir dapat merusak rumah, bangunan, dan infrastruktur lainnya di pesisir selatan. Kerusakan properti ini mencakup kerusakan struktural. Selanjutnya yaitu ada kegangguan terhadap kegiatan ekonomi. Banjir dapat mengganggu kegiatan ekonomi di daerah pesisir, terutama jika banyak bisnis dan industri terdampak, misalnya pertanian, perikanan,
dan pariwisata bisa mengalami kerugian besar akibat banjir. Yang keempat yaitu kesehatan masyarakat. Banjir dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat seperti penyakit yang terkait dengan air kotor, penyebaran penyakit menular, dan kekurangan pasokan makanan dan air bersih. Yang kelima yaitu ada kerugian lingkungan. Banjir dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk kerusakan terhadap ekosistem pesisir, hilangnya habitat satwa liar, dan pencemaran air dan tanah oleh limbah dan bahan kimia. Yang keenam yaitu ada migrasi penduduk. Banjir dapat memaksa penduduk untuk mengungsi sementara atau bahkan permanen jika rumah mereka rusak atau daerah tempat tinggal mereka tidak lagi aman. Yang ketujuh ada ancaman jangka panjang. Banjir juga dapat meninggalkan dampak jangka panjang seperti penurunan nilai properti, gangguan terhadap pembangunan kembali, dan meningkatkan resiko banjir di masa depan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. Mengatasi resiko banjir di pesisir selatan memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mencakup investasi dalam infrastruktur tahan banjir, perencanaan tata ruang yang bijaksana, pemantauan lingkungan yang lebih baik, edukasi masyarakat tentang tindakan pencegahan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan yang dapat mempengaruhi pola cuaca yang tinggi permukaan air laut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir, terutama di daerah pesisir selatan. Berikut adalah beberapa strategi umum yang sering diterapkan. Yang pertama yaitu pengelolaan sungai dan drainase. Pembersihan sungai dan sistem drainase yang baik dapat membantu mengurangi resiko banjir dengan meningkatkan aliran air dan mengurangi genangan air di daerah perkotaan. Yang kedua yaitu pembangunan tanggul dan bendungan. Pembangunan tanggul dan bendungan dapat membantu mengendalikan aliran air sungai dan mengurangi resiko banjir di daerah pesisir. Yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur tahan banjir. Investasi dalam infrastruktur tahan banjir seperti pintu air, pompa banjir, dan sistem penampungan air hujan dapat membantu mengurangi risiko banjir dan melindungi properti dan penduduk dari dampak banjir. Yang keempat yaitu perencanaan tata ruang yang bijaksana. Perencanaan tata ruang yang bijaksana termasuk pengendalian pembangunan di daerah rawan banjir dan pengalihan permukiman dari daerah berisiko tinggi dapat membantu mengurangi dampak banjir. Yang kelima yaitu pengelolaan lahan basah. Pengelolaan lahan basah dan ekosistem pesisir dapat membantu menyerap air dan mengurangi aliran permukaan sehingga mengurangi resiko banjir. Yang keenam yaitu adaptasi terhadap perubahan iklim. Mengembangkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim seperti memperkuat infrastruktur yang ada dan membangun sistem peringatan dini yang lebih baik dapat membantu mengurangi dampak banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim. Yang kedelapan yaitu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga swasta. Upaya untuk mengatasi banjir memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan implementasi strategi yang efektif dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum